Selamat datang di channel Amanat Agung Ministry. Pada tayangan saat ini, Amanat Agung Ministry kembali membagikan tayangan tutorial website gereja. Shalom sahabat Amanat Agung Ministry. Video tutorial kali ini membahas kelanjutan dari video sebelumnya. Bagaimana cara menghubungkan domain gereja dengan server hosting premium. Hosting merupakan tempat untuk menyimpan data yang ada di website gereja kita. Sebuah hosting disimpan di dalam sebuah data center. Mengenai apa pengertian hosting tersebut akan ditayangkan pada tutorial video mendatang. Kita kembali ke tutorial web hosting. Bagaimana cara menghubungkan nama domain ke server hosting? Langkah pertama yang kita lakukan adalah, setelah domain didaftarkan pada halaman terakhir, setelah domain berhasil didaftarkan, silahkan klik tombol Manage merah. Pilih letak tombol Manage pada bagian atas. Halaman otomatis dipindahkan pada domain manager Anda. Dari halaman ini Anda bisa memulai mengatur semua fungsi dari domain yang baru saja Anda daftarkan. Pada menu kiri terdapat tulisan Domain Redirect atau alihkan domain. Sebaiknya kita hapus. Silahkan klik icon tong sampah di bagian kanan. Setelah berhasil dihapus, maka link redirect menjadi kosong. Kembali ke bagian menu kiri, yaitu pada menu name server. Terdapat 3 nama DNS. Yang pertama Basic DNS. Yang kedua DNS Hosting Namecheap, dan yang ketiga Custom DNS. Untuk menghubungkan hosting di luar Namecheap, silahkan pilih Custom DNS. Sebelum mengisi name server Custom DNS, Anda minta data DNS pada tempat pembelian, yaitu pada layanan server hosting yang Anda sewa. Ada 2 atau 3 nama pengaturan name server dari penyedia layanan hosting Anda. Sebagai contoh ns1.namahosting.com, kemudian ns2.namahosting.com. Sebagai contoh kami memberikan tata caranya. Name server menggunakan ns1.kukar.org dan ns2.kukar.org. Silahkan isi kedua kolom pengaturan DNS server Anda. Setelah itu klik icon centang hijau di kanan atas. Halaman ini merupakan laporan sukses. Setelah mengganti custom DNS server Anda, biasanya membutuhkan proses beberapa menit untuk melakukan perubahan DNS server Anda. Propaganda membutuhkan waktu penyesuaian sampai 24 jam. Karena kami mempunyai server hosting sendiri, maka kami memberikan contoh dengan membuatkan akun baru untuk situs menaradoa.org. Jika Anda membeli saret hosting sendiri, maka pengaturan seperti ini dilakukan oleh pengelola hosting. Jadi Anda hanya duduk diam, menunggu pembuatan akun hosting Anda. Setelah mendapatkan email pemberitahuan, maka Anda mendapatkan 2 name server. Kemudian Anda harus ganti sendiri secara manual pada pengaturan name server di area domain manager Anda. Jika kedua pengaturan selesai, yakni pembuatan akun hosting baru dan pengaturan name server Anda selesai, hosting ini menggunakan panel Direct Admin. Ada juga menggunakan panel cPanel. Keduanya fungsinya sama, yaitu sebagai kontrol panel untuk klien hosting. Untuk panel Direct Admin, sewa lisensinya lebih murah dibanding menyewa lisensi cPanel. Ini merupakan tampilan hosting manager Anda. Ini pengaturan DNS yang menghubungkan domain manager dan hosting Anda. Ini contoh cara membuat email Anda. Klik menu icon email account. Pilih Create Account.
Sebagai contoh, untuk membuat email baru admin@menaradoa.org, Anda cukup mengetik nama admin untuk username email Anda. Kemudian kolom kedua silahkan isi kata sandi. Pada kolom ketiga berapa limit penyimpanan. Kemudian isi jumlah limit. Setelah semua benar klik create account. Dan akhirnya Anda berhasil membuat email situs gereja Anda. Selanjutnya kembali ke dashboard area hosting Anda. Untuk mengelola penyimpanan data Anda, bisa diakses pada menu icon File Manager seperti ini. Jika Anda ingin langsung membuat website, menggunakan portal website instan CMS, yaitu Portal Content Management System, silahkan klik icon Softakeles ini. Di dalam dashboard Softakeles ini, telah menyediakan banyak portal instan atau website instan tanpa perlu keahlian, seperti keahlian tentang coding dan program PHP. Softakeles bisa Anda akses menggunakan hosting premium. Tidak semua hosting memberikan keleluasaan dalam mengelola Softakeles. Terkadang ada beberapa portal CMS yang fiturnya tidak diaktifkan karena dalam pengoperasiannya, ada beberapa portal CMS tersebut sangat besar, memakan sumber daya hosting mereka. Jadi aplikasi tersebut dinonaktifkan. Untuk portal CMS yang sering digunakan adalah CMS WordPress dan CMS Joomla, dan juga portal forum dan billing tagihan. 3 baris kedua ini lebih banyak digunakan. Dan pada menu samping kiri, menampilkan banyak pilihan portal CMS. Semuanya sesuai dengan kebutuhan atau tujuan Anda membuat website. Semuanya hanya dalam satu sentuhan, yakni dengan mengklik install. Maka situs gereja Anda langsung online. Nggak perlu ribet, dan nggak pakai lama. Kita kembali ke area dashboard Direct Admin. Untuk mengelola penyimpanan data web gereja Anda, silahkan klik icon File Manager. Semua file Anda terletak di area ini. Untuk melihat semua data, silahkan cari di Public HTML. Di dalamnya terdapat index.html, merupakan file yang otomatis dibuat saat akun Anda berhasil dibuat oleh penyedia layanan hosting. Coba kita lihat tampilan bawaan website setelah online. Jadi tampilan standarnya adalah seperti ini. Untuk menjadi tampil seperti ini, semua dikelola melalui file HTML yakni index.html. Untuk merubah tampilan atau tulisannya, silahkan buka file index.html tersebut dengan cara klik pop-up bertuliskan edit atau edit new tab. Ini merupakan file yang memiliki aneka ragam susunan tulisan program HTML, berfungsi untuk menampilkan halaman situs gereja Anda. Index.html kadang digunakan untuk membuat halaman landing page yang digunakan untuk menampilkan halaman presentasi usaha dan lainnya. Pada bagian atas atau header file ini, terdapat tulisan title yang tampil di situs gereja, kemudian tulisan di bawahnya. Pada bagian atas atau header file ini, terdapat tulisan title yang tampil di situs gereja, kemudian tulisan di bawahnya. Dari tampilan situs ini jika ingin diganti, silahkan cari tulisan yang sama. Letaknya dalam body, di bawah header, pada file index.html. Kemudian ganti dengan tulisan yang Anda inginkan, sebagai contoh seperti ini. Kemudian klik Save File. Selanjutnya ke halaman web gereja Anda. Klik kanan kemudian klik Reload halaman. Maka tampilan website Anda berubah seperti ini. Selanjutnya untuk mendukung SEO website,
Silahkan menambahkan meta deskripsi atau meta keyword situs. Perlu Anda perhatikan, karena sangat penting pada pencarian situs Anda di internet. Silahkan cari keberadaannya pada bagian header script HTML. Jika kosong, silahkan isi deskripsi tentang web gereja Anda. Kemudian kata kunci atau keyword. Silahkan isi dengan kata-kata yang dipisahkan dengan koma, sesuai dengan nama gereja atau tema website gereja Anda. Untuk memeriksa perubahan, silahkan periksa melalui peramban Anda. Klik kanan kemudian pilih Page Source. Maka semua perubahan bisa Anda periksa di sini. Demikian video tutorial dasar bagaimana menghubungkan domain dengan hosting telah kami bagikan saat ini. Pada tayangan berikutnya kami akan bagikan bagaimana cara membuat portal website gereja instan memakai aplikasi portal CMS seperti CMS WordPress dan lainnya. Nantikan terus tayangan kami selanjutnya hanya di channel Amanat Agung Ministry ini. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di video Amanat Agung selanjutnya. Terima kasih.